membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu bertahan menghadapi krisis. Gimana ya cara ngukur kinerja pemerintah? Halo teman semua, kenalin, aku Salvi. Di sini aku bakalan jelasin mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Tunggu. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu nih, apa itu pengukuran kinerja? Pengukuran kinerja adalah suatu tahap untuk mengukur prestasi, manajer, dan unit organisasi, yang dimana hal tersebut sangat penting untuk menilai akuntabilitas sebuah organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik. Nah, sekarang apa itu pengukuran kinerja sektor publik? Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat diperkuat dengan menetapkan reward and punishment. Nah, terus apa aja sih tujuan-tujuan dari pengukuran kinerja itu? Jadi teman-teman, tujuan sistem pengukuran kinerja itu ada di sini. Tapi kalau kita lihat itu terlalu panjang ya, mungkin bisa kita singkat. Simpelnya adalah pengukuran kinerja itu bertujuan untuk komunikasi strategi, pengukuran kinerja seimbang, dan mencapai kepuasan berdasarkan kemampuan individu dan kolektif. Nah, terus apa yang manfaatnya? Dapat dikatakan bahwa sistem pengukuran kinerja itu memiliki beberapa manfaat, termasuk memberikan pemahaman tentang ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arahan untuk mencapai target kinerja, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja sebagai dasar untuk penghargaan dan hukuman yang objektif, alat komunikasi antara pimpinan dan bawahan, identifikasi kepuasan pelanggan, pemahaman proses instansi pemerintah, dan memastikan pengambilan keputusan yang objektif. Nah, teman-teman, dalam sebuah pengukuran kinerja, itu ada yang namanya indikator kinerja, di mana penggunaan indikator kinerja itu penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program yang telah dilakukan itu berjalan efektif dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi itu berbeda-beda, tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama yaitu biaya pelayanan, yang kedua penggunaan, yang ketiga kualitas dan standar pelayanan, yang keempat cakupan pelayanan, dan yang kelima kepuasan. Dalam pengukuran kinerja sektor publik itu kita biasa menggunakan pengukuran value for money. Apa itu value for money? Value for money merupakan inti pengukuran pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian, yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi, yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme, dan yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Nah, kira-kira apa ya peran indikator kinerja bagi pemerintah? Nah, teman-teman, indikator kinerja itu memiliki peran penting nih dalam pemerintahan, seperti membantu menjelaskan tujuan, mengevaluasi hasil akhir, menentukan insentif manajerial, memungkinkan pemilihan layanan pemerintah, menetapkan standar kinerja, mengukur efektivitas, mengidentifikasi efisiensi biaya, dan menunjukkan proses penghematan di berbagai wilayah. Nah, teman-teman, kalau kita tadi sudah membahas sedikit mengenai value for money. Nah, sebenarnya ada indikator apa aja ya dalam value for money ini? Indikator value for money itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi. Dan yang kedua, indikator kualitas atau efektivitas. Yang pertama, yaitu mengenai ekonomi dalam konsep value for money, di mana ekonomi ini adalah hubungan antara pasar dan masukan, di mana mungkin simpelnya bisa dibilang murah kali ya. Jadi gimana caranya kita tuh mendapatkan harga yang paling murah, kayak gitu. Di mana rumus rasio ekonomisnya yaitu realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja dikali 100%. Dengan kriteria, jika
rasio ekonomis itu kurang dari 100, dapat dikatakan ekonomis. Dan jika rasio ekonomis sama dengan 100, dapat dikatakan ekonomi seimbang atau cukup ekonomis. Serta jika rasio ekonomis lebih dari 100, artinya tidak ekonomis. Sebagai contoh, berdasarkan laporan realisasi anggaran pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, mendapat rasio ekonomis yaitu sebesar 84,26%, di mana hal tersebut masuk dalam kategori ekonomis. Kemudian yang kedua, mengenai efisiensi dalam konsep value for money, di mana efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output, di mana rumus rasio efisiensi yaitu realisasi belanja dibagi dengan anggaran pendapatan dikali 100%. Dengan kriteria, jika rasio efisiensi kurang dari 100, dapat dikatakan efisien. Dan jika rasio efisiensi sama dengan 100%, itu dikatakan cukup efisien. Dan jika rasio efisiensi lebih dari 100, itu dikatakan tidak efisien. Sebagai contoh, dalam laporan realisasi anggaran Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, didapatkan rasio efisiensi sebesar 95,64%, di mana hal ini dapat dikatakan atau masuk dalam kategori efisien. Yang terakhir yaitu mengenai efektivitas dalam konsep value for money. Nah, efektivitas itu pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna, di mana rumus rasio efektivitas adalah realisasi pendapatan dibagi dengan anggaran pendapatan dikali 100%. Dengan kriteria, jika rasio efektivitas kurang dari 100%, itu dapat dikatakan tidak efektif. Dan jika rasio efektivitas sama dengan 100%, itu dapat dikatakan cukup efektif atau efektif seimbang. Dan jika rasio efektivitas lebih dari 100, itu dikatakan efektif. Sebagai contoh, dalam laporan realisasi anggaran Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, didapatkan rasio efektivitas sebesar 84,42%, di mana angka ini itu masih kurang dari 100, yang artinya rasio efektif dalam anggaran Provinsi DKI Jakarta itu belum efektif. Nah, dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dijelaskan bahwa 3 pokok bahasan dalam value for money sangat terkait satu dengan yang lain, di mana ekonomi membahas mengenai masukan atau input, efisiensi membahas masukan atau input dan keluaran atau output, dan efektivitas membahas mengenai keluaran atau output dan outcome. Keterkaitan tadi itu dapat dilihat pada gambar di sini. Nah, oke teman-teman, segitu aja yang aku jelasin. Nah, sebenarnya video ini untuk memenuhi tugas akuntansi publik dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Rahayu. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.